Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Dua bocah laki-laki tewas tenggelam di aliran bendungan. Puncak arus balik Natal 2023 melalui Pelabuhan Bakauheni diperkirakan terjadi hari ini. Keamanan dan kenyamanan bersama atas perhatian. Mengenal kuliner gulai taboh yang diakui dunia sebagai warisan budaya di Lampung. Masukkan belimbingnya. Dua bocah laki-laki yang tenggelam bertetangga di Desa Mulyojadi, Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat, tewas tenggelam di aliran bendungan dekat kediamannya pada Selasa sore. Jenazah Erwan Freddy Sanjaya dan Arman Maulana berusia 10 tahun ditemukan sudah terapung. Menurut orang tuanya, anaknya awalnya berpamitan hendak mencari keong mas di aliran bendungan. Saat sore hari, adik salah satu korban melapor bahwa kakaknya tenggelam saat mandi di aliran bendungan ini. Pencarian kedua korban melibatkan warga dan aparat desa setempat. Di sini kayak kelapa berdiri, rambutnya kan dari atas kan kelihatan kayak kelapa gitu. Berarti udah nimbul dia. Udah nimbul. Terus yang satunya? Anak saya. Oh, anak sampean. Dia sudah di dasar tapi aku aja nemuinya pakai kaki tadi. Oh, masih di dasar. Iya, masih di dasar. Sampean nyari karena dapat laporan dari adiknya. Iya, main berdua. Kan penasaran sampai dari jam 10 sampai sore kok belum pulang kan. Biasanya pulang makan siang biasanya. Penyebab kedua korban tenggelam karena tidak bisa berenang. Setelah disolatkan di rumah duka, kedua jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat kediamannya. Polisi dan pamong desa mengimbau warga tidak membiarkan putra-putrinya mandi di aliran bendungan ini karena memiliki kedalaman hingga 2 meter. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Bapak Ibu yang Upaya penyeludupan narkoba dari Sumatera ke Jawa yang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada tahun ini tinggi. Sejak Januari hingga Desember 2023, sebanyak 98 kasus penyeludupan narkoba diungkap Polres Lampung Selatan dengan 123 tersangka yang ditangkap. Pada ekspos akhir tahun di Mapolres Lampung Selatan Rabu siang, jumlah barang bukti yang disita lebih dari 2 kuintal sabu-sabu, lebih dari 3 kuintal ganja, dan 20.000 pil ekstasi. Penggagalan penyeludupan narkoba diantaranya terjadi pada pertengahan November lalu. 3 kurir narkoba ditangkap saat akan menyeludupkan 58 kg sabu-sabu. Modus tersangka menyembunyikan sabu-sabu di dalam bodi mobil. izin komandan. Sabar. Izin. Tiduran aja. Pade. Penyelesaian 98 kasus ya. 183 ya. Kemudian untuk totalnya ini cukup banyak jumlah BB yang kita amankan, ada sabu sebanyak 218 kilo, kemudian ganja 314 kilo, ekstasi ada 20.050 butir ya. Dan kita bisa menyelamatkan sebanyak 1.450.363 jiwa ya.
Selain narkoba, ribuan botol minuman keras yang diedarkan secara ilegal oleh agen dan pedagang di Lampung Selatan turut disita. Ribuan miras tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dilindas mesin silinder di halaman Mapolres Lampung Selatan. Asep Sapullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sehari buron, pemerkosa dan penyekap remaja putri berinisial S warga Pugung Tanggamus ditangkap polisi Polres Pringsewu Rabu siang. Tersangka AP ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Pagelaran Pringsewu. Penyekapan bermula saat korban dijemput tersangka dan dibawa ke sebuah kamar kos di Pringsewu. Di kamar tersebut, korban diperkosa dan ponselnya dirampas. Tersangka juga memblokir nomor keluarga korban. 2 hari disekap, korban kemudian bisa merebut ponselnya dari tersangka yang kemudian mengirim informasi tempatnya disekap ke ponsel temannya. Korban kemudian dijemput keluarganya dan melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka dan korban saling mengenal saat korban bekerja di Pringsewu. Saat itu, korban tinggal di kamar kos yang dijaga tersangka. Saat itu, tersangka pernah berusaha memperkosa korban namun gagal. Pelaku ini pernah berusaha untuk melakukan persetubuhan terhadap korban dengan pura-pura menumpang mandi di kos-kosan korban, namun pada saat itu tidak berhasil. Dan pelaku terus melakukan bujuk rayunya hingga pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 19.00 WIB, pelaku terus mengecek dan merayu korban. Pakaian korban yang dikenakan saat disekap serta hasil visum dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kesangaran Victor Hasudungan Sitohang luntur saat ia digelandang ke Mapolres Lampung Utara Rabu siang. Pria warga Sidorahayu, Kecamatan Abung Selatan ini ditangkap karena menganiaya adik kandungnya sendiri dengan linggis. Sitohang, agama Kristen Protestan ke ngambil program itu. Dalam pemeriksaan polisi, Victor mengatakan hilaf dan penganiayaan tersebut terjadi akibat emosi sesaat. Penganiayaan dipicu kemarahan Victor yang tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Adik kandung? Iya. Di mana ributnya? Adik saya. Adik apa? Kandung. Kamu apain? Ya itu ngelukain dia di sini di kening. Pakai apa? Kena ini L yang ininya linggis. Oh, pakai linggis. Berapa kali? Sekali itu kegores. Ngapa kamu nekat gebu adik kamu pakai linggis? Emosi sesaat saya. Dan pelapor yang merupakan adik kakak dan adik kandung. Perdebatan adu mulut antara kakak adik tersebut. Kemudian si tersangka mengayunkan sebilah linggis yang mengenai pelipis pelapor sehingga terjadi luka. Kita juga amankan barang bukti berupa 1 buah linggis dan pelaku juga kami amankan ke Polsek Abung Selatan untuk kemudian nanti ditahan di Polres Lampung Utara. Linggis yang dipakai tersangka menganiaya adiknya disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.